Halo guys, kita lanjut. Kilauan emas menyebar ke seluruh wilayah ini dan Garuda sangat ketakutan. Dia menyaksikan tangan besar itu menembus ruang dan muncul di atasnya. Kecepatan tangan itu tak terlukiskan. Lebih jauh lagi, Garuda bisa merasakan bahwa ruang telah dibekukan oleh tangan emas, yang juga berarti dia tidak bisa lagi melarikan diri. Ketakutan menutupi wajah Garuda saat dia berteriak, "Saya mengaku kalah." Namun, telapak tangan emas itu berhenti sebentar, yang memungkinkan Garuda untuk segera mengeluarkan batu giok dan dia akan menghancurkannya. Itu adalah item yang diberikan kepadanya oleh kepala istana yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri dengan menghancurkannya. Tetapi pada saat itu, sebelum dia bisa menghancurkannya, cahaya keemasan tiba-tiba memenuhi matanya dan tekanan yang tak terlukiskan mendominasi ke segala arah. Di bawah tekanan mengerikan itu, Garuda membeku, dia tidak bisa bergerak. Dia menyaksikan telapak tangan emas menghantam tubuhnya yang besar. Tubuh surya abadinya yang agung rapuh di bawah tangan emas dengan retakan mulai menyebar sebelum meledak. Ketika grid solar unding bodi hitam meledak, Garuda juga merasakan dampak fatal dengan darah segar yang memancar dari mulutnya. Dia langsung diwarnai merah dengan darah dan energi spiritual di sekitarnya telah berkurang. Mu Chen, jika kamu berani membunuhku, istana iblis suciku tidak akan melepaskanmu. Master istana akan membiarkanmu merasakan kehidupan setelah kematian. Garuda merasakan niat membunuh Mu Chen untuknya dan mengutuk dengan kejam. Namun, Mu Chen tidak terganggu oleh kata-katanya dan tubuh Garuda hancur. Bahkan laut dan rohnya yang berdaulat telah dimusnahkan sebelum tangan emas itu berangsur-angsur menghilang. Ketika tangan emas menghilang, Mu Chen juga meludahkan seteguk darah saat fluktuasi energi spiritual di sekitar mulai melemah. Serangan dari sebelumnya secara praktis menghabiskan energi spiritual di laut berdaulatnya. Mu Chen menyeka darah dari bibirnya sambil menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan teratai merah muncul. Dia kemudian duduk di atasnya. Energi dingin dengan cepat memasuki tubuhnya dan mulai memulihkan luka-lukanya dan energi spiritual yang habis. Seluruh proses berlangsung 10 menit aneh sebelum Mu Chen membuka matanya dan dia berseru sebelum menepuk teratai merah setelah merasakan pemulihan luka-lukanya. Jika dia harus melakukannya dengan cara biasa, dia akan membutuhkan setidaknya setengah hari untuk pulih dari luka-lukanya, tetapi dengan bantuan kursi teratai, itu praktis memulihkan sebagian besar lukanya. Mu Chen berdiri dan melihat ke arah Garuda terbunuh dan melihat kilauan hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Mereka berasal dari grid solar unding bodi Garuda, yang mengandung energi spiritual yang kuat. Mu Chen melambaikan tangannya dan menarik kilau hitam itu. Mereka berkumpul di telapak tangannya dan terbentuk menjadi bola hitam seukuran kepala, dan tubuh matahari besar yang tidak mati dapat terlihat samar-samar di dalamnya. Mu Chen melihat bola dengan tatapan rumit. Jika Garuda telah mengalahkannya, maka itu akan menjadi grid solar unding bodinya sebagai gantinya. Jalan menuju tubuh abadi primordial benar-benar brutal. Mu Chen menghela nafas sebelum dia menenangkan diri dan seberkas cahaya terbang ke arahnya. Itu adalah segel batu hitam, artefak sein kecil yang digunakan Garuda, segel pemukul laut. Benar-benar sein artefak, tidak terluka bahkan di bawah serangan itu. Mu Chen memegang segel laut Welming dengan sukacita di matanya. Kekuatan segel pemukul laut sama sekali tidak kalah dengan kipas angin dewa miliknya. Kebanyakan penguasa bumi kecil bahkan tidak memiliki artefak sein kecil. Itu berarti dia memiliki total 2 artefak sein kecil, yang akan membuat penguasa bumi kecil cemburu. Mu Chen melemparkan segel laut Welming di tangannya, tapi dia tidak memperbaikinya. Bahkan jika Garuda telah mati, ini diberikan kepadanya oleh Sein Demonic Palace Master, Lu Heng. Jadi siapa tahu, dia mungkin telah meninggalkan trik di dalamnya. Jadi untuk keamanan, akan lebih baik menunggu sampai semuanya beres sebelum memperbaikinya. Pada saat ini, dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah mengambil jarahannya, Mu Chen berbalik dan melihat ke altar kuno dengan mata menyala-nyala. Dia muncul di bawah altar dan menarik energi spiritualnya sebelum berjalan ke atas peron. Ada patung batu dengan halaman emas mengambang di atas dengan teks kuno di atasnya yang membuat Mu Chen merasa takut dari lubuk hatinya. Mu Chen melihat halaman dan tubuhnya gemetar. Pada saat ini, hatinya berantakan, karena tujuan yang dia kerjakan dengan sangat keras akhirnya ada di depan matanya.
Selama dia memiliki halaman emas ini, dia akan dapat mengembangkan tubuh abadi matahari besarnya menjadi tubuh emas abadi dan melangkah ke panggung pembangkit tenaga listrik. Mu Chen gemetar sebelum dia mengulurkan tangannya. The Great Solar Undying Body hitam terbang keluar dan jatuh ke atas panggung. Bola itu retak dan berubah menjadi untayan api hitam yang perlahan menyelimuti halaman emas. Pada saat itu, segudang kilau emas keluar dari halaman dan disempurnakan menjadi magma emas, menyebabkan ruang menunjukkan tanda-tanda runtuh dari kekuatan. Namun, tatapan Mu Chen tertuju pada magma, dia bisa melihat banyak kata-kata kecil darinya. Magma mengembun menjadi danau emas di atas altar dengan energi menakutkan yang memancar keluar yang bisa menghancurkan apapun. Magma emas tampaknya menyeduh ke titik di mana api emas mulai naik dan terbentuk menjadi kata-kata kuno yang melayang di depan Mu Chen. Tubuh surgawi memasuki danau surgawi dan mencabik-cabiknya ke dalam tubuh emas. Mu Chen menatap kata-kata itu dan menelan seteguk air liur. Bahkan hanya dengan melihatnya, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Bahkan penguasa bumi kecil tidak akan berani membiarkan tubuh surgawinya masuk, karena itu akan langsung berubah menjadi asap. Meskipun Mu Chen takut, dia bukan orang yang ragu-ragu. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, hanya untuk saat ini. Jadi bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan ragu sejenak. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya berubah tegas. Tanpa ragu-ragu, dia membentuk segel dan memanggil Great Solar Undying Body miliknya. Dia melirik ke Great Solar Undying Body di belakangnya sebelum melangkah keluar, menuju danau magma emas yang terbakar. Mu Chen juga telah duduk dan melihat ke danau yang menelan tubuh surya abadinya yang agung sebelum dia secara bertahap menutup matanya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, momen ini akhirnya tiba. Ketika Great Solar Undying Body melangkah ke danau emas magma, Mu Chen, yang duduk di tepi danau, tiba-tiba mulai gemetar dengan keringat mengalir dari dahinya. Pada saat itu, dengan hubungan yang erat dengan Great Solar Undying Body, dia bisa merasakan ledakan kekuatan yang mengerikan menyerang Great Solar Undying Body, menyebabkannya dengan cepat larut berlapis-lapis. Sensasi larut bahkan ditransfer ke Mu Chen sendiri. Rasa sakit yang hebat menutupi seluruh tubuhnya. Mu Chen merasa bahwa rasa sakit yang hebat itu begitu tak tertahankan sehingga dia mengatupkan giginya dan darah merembes keluar dari sudut bibirnya. Tubuhnya gemetar, dan matanya memerah. Namun meski begitu, dia dengan paksa menahannya, karena dia tahu bahwa tubuh abadi matahari besar sedang mengalami transformasi dengan bantuan danau dan dia menghadapi siksaan darinya. Jika dia tidak tahan, maka transformasi tidak akan berhasil. Bahkan jika dia berhasil mengembangkannya menjadi tubuh emas abadi, itu tidak akan sempurna. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk tubuh emas abadi yang tidak sempurna. Tujuannya adalah tubuh surgawi sovereign legendaris terkuat dari dunia seribu besar, tubuh abadi primordial. Jadi dia membutuhkan transformasi lengkap. Keringat membasahi tubuh Mu Chen saat magma menelan Great Solar Undying Body. The Great Solar Undying Body dengan cepat menyusut, mirip dengan orang gemuk yang kehilangan lemak. Meskipun Great Solar Undying Body menyusut, warnanya mulai berubah menjadi emas yang lebih dalam dengan lapisan tipis ungu. Matahari besar di belakang kepala Great Solar Undying Body juga telah berubah. Itu telah berubah menjadi cairan emas yang menyelimuti tubuh abadi matahari besar dan perlahan-lahan merembes masuk. Sebelum Great Solar Undying Body melangkah ke danau, tingginya beberapa ribu kaki. Tetapi hanya dalam 10 menit, itu telah berkurang menjadi 1000 kaki. Meskipun menyusut, orang dapat merasakan bahwa energi yang terkandung di dalam tubuh surgawi yang berdaulat yang menyusut secara bertahap tumbuh lebih kuat. Dia juga bisa merasakan perubahan ini, yang membuatnya merasa lebih baik dari siksaan yang intens. Setidaknya dia merasa nyaman, karena dia tidak menahan rasa sakit dengan sia-sia. Di bawah rasa sakit yang parah, dia bahkan lupa waktu dan secara bertahap mati rasa karena rasa sakit. Tapi itu bukan kabar baik. Jika dia jatuh terlalu dalam, bahkan pikirannya mungkin runtuh, dan tubuh surgawinya bahkan mungkin dihancurkan jika dia ceroboh. Jadi meskipun Mu Chen mati rasa karena rasa sakit, dia bertahan dengan seutas kejelasan. Tapi dia secara alami tidak bisa mempertahankannya selamanya, dia hanya bisa berdoa agar Great Solar Undying Body bisa menyelesaikan transformasinya sebelum dia kehilangan akal sehatnya. Jika tidak, hasilnya akan menakutkan, tapi untungnya,
Doa Mu Chen sepertinya berhasil. Gelembung terus naik dari danau dan meledak menjadi kilau emas yang tampak sangat indah. Wajah Mu Chen pucat sebelum dia akhirnya perlahan membuka matanya dengan kelelahan tak berujung berkedip di pupilnya. Dia hampir pingsan karena siksaan. Namun, ketika dia melihat ke danau, matanya berkilat dengan emosi yang pulih di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa pada saat ini, rasa sakit yang hebat tiba-tiba menghilang. Apakah transformasinya berhasil? Mu Chen bergumam saat tatapannya tertuju ke danau. Gelembung tiba-tiba muncul dari danau. Seluruh danau mendidih pada saat ini. Setiap gelembung menyembur keluar dengan kilau emas saat mereka meledak. Sebuah bayangan bisa terlihat mendekati permukaan dari bawah danau. Pada akhirnya, danau terbelah menjadi dua saat ombak menyebar dan siluet besar perlahan naik dari danau. Mu Chen melihat siluet dan meskipun hatinya teguh, dia tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan. Magma emas jatuh dari siluet besar, itu adalah tubuh surgawi penguasa yang sama sekali asing. Tetapi karena hubungan yang intim, Mu Chen tahu bahwa ini adalah tubuh emas abadi yang dia kejar. Benda surgawi yang berdaulat ini tidak lagi memiliki matahari besar yang melayang di belakang kepalanya dan tidak lagi berkilauan dengan emas, seperti sebelumnya, tetapi memiliki jejak tambahan lapisan ungu di atasnya. Selanjutnya, itu ditutupi dengan rune ungu yang tampaknya telah ditempa secara alami. Setiap rune sangat dalam dan mengandung kekuatan suci yang tak terkatakan. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang dapat menyadari bahwa rune itu secara samar-samar telah terbentuk menjadi matahari terbit. Mu Chen memandang badan surgawi yang berdaulat dan merasakan kesalahpahaman, seolah-olah badan surgawi yang berdaulat ini mewakili keabadian yang bahkan membuat berlalunya waktu tidak dapat menghancurkannya. Jadi ini adalah tubuh emas abadi, gumam Mu Chen. Tujuannya akhirnya tercapai setelah bertahun-tahun, yang membuat Mu Chen merasa tidak nyata. Tapi, mengapa begitu kecil? Namun, Mu Chen dengan cepat pulih dari kegembiraannya. Dalam keadaan normal, tubuh emas abadi, yang tingginya beberapa ratus kaki, tidaklah pendek. Tetapi dibandingkan dengan benda surgawi berdaulat lainnya, itu benar-benar pendek. Orang harus tahu bahwa tubuh abadi matahari besar Mu Chen tingginya beberapa ribu kaki. Tetapi tubuh emas abadi saat ini mungkin hanya mencapai ketinggian pahanya. Di dunia seribu besar, ukuran mewakili kekuatan benda surgawi yang berdaulat, karena akan mampu menampung energi spiritual yang lebih kuat. Tapi tubuh emas abadi, hanya berukuran beberapa ratus kaki. Apakah itu lebih kuat daripada Great Solar Unding Body? Mu Chen menggaruk kepalanya sebelum dia mengulurkan tangannya dan tubuh emas abadi bersentuhan dengannya. Kilauan emas melonjak dan tubuh surgawi yang berdaulat menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Dia bisa merasakan bahwa dia telah memperoleh kendali penuh dari tubuh emas abadi. Pada saat inilah dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung di dalam tubuh emas abadi membuat Mu Chen langsung terpana. Energi ini, Mu Chen menundukkan kepalanya ke tangannya sebelum dia ragu-ragu sebentar, lalu melemparkan tusukan ke depan. Ketika tubuh emas abadi melemparkan tusukan, sebuah ledakan bergema di antara langit dan bumi dan kilau emas mendominasi. Mu Chen bisa melihat kawah tinju ditinggalkan di alun-alun emas. Ruang juga pecah dengan pecahan yang pecah. Mu Chen melebarkan mulutnya pada kemampuan destruktif. Itu sama sekali tidak lebih lemah ketika dia mengeksekusi tangan Dewa Iblis Surya ke-10. Jika Garuda ada di sana pada saat itu, Mu Chen tidak perlu berkelahi dengannya. Dia hanya perlu melontarkan jab, dan dia bisa langsung membunuh Garuda. Ini adalah kekuatan tubuh emas abadi. Mu Chen tercengang saat melihat tubuh emas abadi, yang telah membungkusnya. Setelah beberapa saat, dia tertawa dan suaranya bergema di seluruh area ini. Menurut perkiraan Mu Chen, tubuh emas abadi ini bahkan dapat digolongkan di antara 15 besar dari 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat. Setelah bertahun-tahun bertahan dan bekerja keras, dia akhirnya berubah menjadi naga yang melonjak. Mu Chen tertawa saat dia melompat turun dari altar. Pada saat ini, dia bisa dianggap tak terkalahkan di bawah alam penguasa bumi. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa melarikan diri dari penguasa bumi kecil dengan bantuan tubuh emas abadi, bahkan tanpa bantuan tentara pembantai roh. Mu Chen melihat ke langit dan wajah samar-samar muncul. Rambutnya mirip dengan sungai keperakan dan dia memiliki pupil kristal yang cerah. Mu Chen telah tidak sabar berkali-kali di masa lalu, tetapi pada saat ini,
Tatapannya tenang dan mantap seperti air yang tenang. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh wajah yang dia rindukan dan tersenyum. Luo Li, akhirnya aku berhasil, aku akan segera datang untukmu, tolong tunggu aku. Di pegunungan terpencil tanpa untayan kehidupan, bahkan dari pertempuran destruktif puluhan ribu yang lalu, ruang tiba-tiba terdistorsi saat siluet menonjol. Itu secara alami Mu Chen, yang baru saja meninggalkan paviliun kitab suci tersembunyi. Tubuh abadi matahari besarnya telah diubah menjadi tubuh emas abadi, jadi dia tidak perlu tinggal di sana. Saat Mu Chen berjalan keluar, dia menyapu pandangannya dan terpana dengan ekspresi muram yang muncul di wajahnya. Dia samar-samar bisa merasakan sisa-sisa kekuatan penghancur di pegunungan ini yang tampaknya berasal dari dua energi yang sangat berlawanan. Apa energi yang menakutkan? Wajah Mu Chen sedikit berubah, karena dia tidak pernah berpikir bahwa energi yang tersisa akan begitu menakutkan bahkan setelah sekian lama. Itu berarti identitas keduanya terlihat jelas, bahkan tanpa berbicara. Selain Kaisar Surgawi dari Istana Surga Kuno dan Raja dari klan Vian, siapa lagi? Jadi ini teror tingkat itu. Mu Chen menghela nafas sebelum dia bergerak dengan hati-hati. Dia tidak berani menginjak tanah, karena dia takut energi yang tersisa akan membunuhnya. Dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui pegunungan dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat beberapa siluet dengan fluktuasi energi spiritual yang sudah dikenalnya. Siluet itu juga merasakannya ketika dia merasakannya. Dia segera berhenti setelah mendengar suara bergema gembira milik Lin Jing. Hei, Mu Chen. Mu Chen tersenyum saat siluetnya berkedip dan muncul di depan Lin Jing, Xiao Xiao dan Nine Nether. Kamu lambat. Kami pikir sesuatu terjadi padamu. Ketika Lin Jing melihat bahwa Mu Chen aman dan sehat, dia secara alami senang tentang itu. Sepertinya kalian memiliki panen yang cukup bagus juga. Mu Chen melirik ketiga wanita itu. Mereka bertiga memiliki kegembiraan di wajah mereka, jadi mereka pasti puas dengan hasil panen mereka. Ketika Mu Chen melihat ketiga wanita itu, dia tercengang, sebelum dia melihat ke arah lain untuk melihat sosok mengikuti mereka. Itu adalah wajah yang familiar dengan rambut merah dan menyala, Zuyan. Ketika Zuyan memperhatikan tatapan Mu Chen, ekspresinya gelisah, tapi dia masih menindaklanjuti. Apa yang dia lakukan? Mu Chen bertanya dengan bingung. Mereka tidak dekat dengan Zuyan, jadi mengapa orang itu mengikuti mereka? Mendengar pertanyaan Mu Chen, sudut bibir Xiao Xiao terangkat sebelum dia dengan dingin melirik Zuyan. Hehe. Orang itu bertemu dengan kakak Xiao Xiao dan dipukuli. Tidak yakin apakah dia menderita gegar otak, tapi dia mengikuti kita setelah itu. Lin Jing tersenyum. Sudut bibir Mu Chen berkedut, sepertinya Zuyan telah bergerak melawan Xiao Xiao, yang tidak membuahkan hasil seperti yang dia inginkan. Tapi itu juga membuat Mu Chen sedikit terkejut, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Xiao telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam sehingga dia bahkan bisa berurusan dengan seseorang seperti Zuyan. Dia memang putri Kaisar Api. Oh ya, bagaimana dengan Garuda? Nine Nether melirik Mu Chen sebelum dia tiba-tiba bertanya. Dia tahu bahwa Garuda adalah musuh bebuyutan Mu Chen. Meninggal? Mu Chen tersenyum. Meninggal? Mendengar kata-katanya, ketiga wanita itu terkejut. Mereka memiliki pemahaman tentang kekuatan Garuda, jadi mereka tahu betapa kuatnya dia. Kamu membunuh Garuda? Bagaimana mungkin? Sebuah suara terkejut terdengar, Zuyan yang berbicara. Dia menatap Mu Chen dengan ragu. Dia pernah bertarung dengan Garuda, jadi dia jelas betapa kuatnya Garuda. Meskipun Garuda hanya menduduki peringkat ketiga, Zuyan tahu bahwa bahkan dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Garuda jika mereka habis-habisan. Tapi sekarang, Mu Chen mengklaim bahwa dia telah membunuh Garuda. Jika dia mati, kamu tidak akan bisa melihatnya di masa depan. Mu Chen berbicara dengan santai, dia tidak repot-repot menjelaskan banyak, karena tidak perlu mengiklankan masalah ini. Sepertinya kamu juga menyembunyikan beberapa kartu. Setelah Xiao Xiao pulih dari keterkejutannya, dia memilih untuk mempercayai Mu Chen dan menatapnya dengan tatapan yang dalam. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sedikit ancaman datang dari Mu Chen ketika dia menatapnya kali ini. Dia dengan cepat menemukan bahwa Mu Chen pasti telah mengalami transformasi yang lengkap. Jika dia masih yakin bahwa dia bisa mengalahkan Mu Chen, maka kepercayaan dirinya telah berkurang secara dramatis. Dia tidak bisa lagi melihat melalui pemuda ini lagi.
Mu Chen dengan ringan tersenyum, jika dia masih takut pada seseorang seperti Zhu Yan dan Xiao Xiao di masa lalu, rasa takutnya benar-benar hilang saat ini. Keyakinan itu berasal dari tubuh emas abadinya, yang memungkinkannya untuk melarikan diri dari penguasa bumi kecil dan menjadi tak terkalahkan di alam berdaulat. Xiao Xiao melirik Mu Chen dengan penuh minat, tapi dia tidak mengejar masalah itu. Dia mengubah topik dan menunjuk ke depan. Jika kita masuk dari sana, kita harus mencapai pemakaman Kaisar Surgawi. Mendengar kata-katanya, pikiran Mu Chen bergetar. Pemakaman Kaisar Surgawi adalah tujuan akhir mereka yang dikabarkan menjadi medan perang terakhir Kaisar Surgawi dengan Raja. Saat mereka sampai di sana, penguasa bumi dari kekuatan mereka akan dapat turun, dan pada saat itu, situasinya mungkin akan berbahaya. Jika kamu membunuh Garuda, maka berhati-hatilah terhadap Saint Demonic Emperor, dia tidak akan melepaskanmu, Zhu Yan tiba-tiba mengingatkan. Selanjutnya, Mu Chen juga telah membunuh Xia Yu, jadi Kaisar Xia mungkin akan membencinya sampai ke tulang. Ketika Mu Chen mendengar pengingatnya, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya, meskipun dia sudah mengetahuinya. Ayo pergi, Xiao Xiao memanggil, sama sekali mengabaikan Zhu Yan, sebelum dia terbang keluar. Mu Chen dan kedua wanita itu juga mengikutinya, sedangkan Zhu Yan ragu-ragu sebentar sebelum dia juga mengikutinya. Dia ingin bertarung dengan Xiao Xiao lagi, karena dia kalah terlalu enggan. Kelompok itu melakukan perjalanan melintasi cakrawala, dan kira-kira setengah jam kemudian, mereka melihat tanah tandus berangsur-angsur berubah menjadi debu. Mereka perlahan-lahan menurunkan kecepatan mereka dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Sebuah kuburan besar ditangkap di mata mereka, ternyata rusak. Selanjutnya, seluruh wilayah ini diselimuti dua tekanan mengerikan yang bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Mu Chen melihat ke kuburan dan menarik napas dalam-dalam saat tubuhnya menegang. Pemakaman ini mirip dengan lubang hitam dalam persepsinya, membuatnya merasa takut. Ini adalah pemakaman Kaisar Surgawi. Ruang berada dalam keadaan pecah dengan fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya, membentuk ruang kacau saat bersiul di sekitarnya. Secara alami, faktor yang paling menakutkan datang dari tekanan mengerikan yang samar-samar di kuburan ini. Ayo pergi. Mu Chen juga dikejutkan oleh aura menakutkan. Tapi dia tidak takut. Dia merenung sebentar sebelum melihat para wanita. Mereka sudah sejauh ini, jadi mereka tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. Ketiga wanita itu tidak keberatan, jadi mereka melakukan perjalanan dengan hati-hati dan turun ke kuburan. Saat mereka melangkah masuk, mereka bisa merasakan tekanan mengerikan yang menyelimuti mereka, menyebabkan energi spiritual di tubuh mereka menjadi lamban. Namun, tidak satu pun dari mereka adalah penurut, jadi mereka segera mengedarkan energi spiritual mereka untuk menahan tekanan sebelum menyapu pandangan mereka ke sekeliling, yang menyebabkan hati mereka bergetar. Ada puncak-puncak yang menjulang tak terhitung banyaknya yang mengambang di langit, tanahnya ditutupi oleh celah-celah abisal yang tampak mirip dengan naga-naga besar. Ruang sudah hancur di sini, bahkan hukum tata ruang menjadi tidak biasa. Wajah Xiao Xiao berubah sedikit muram. Pertarungan macam apa yang bisa membuat ruang tetap rusak bahkan setelah puluhan ribu tahun? Sebelum Mu Chen bisa berbicara, dia tiba-tiba berbalik ke arah lain di mana garis-garis cahaya mendekat sebelum berubah menjadi siluet. Mereka berasal dari berbagai kekuatan yang telah tiba di pemakaman Kaisar Surgawi. Di antara orang-orang itu, Mu Chen telah melihat sosok yang dikenalnya, Xia Hong dari Kekaisaran Xia, dan yang terakhir juga menatap Mu Chen dengan tatapan ganas. Hehe, Mu Chen, bukankah kamu sangat arogan sebelumnya? Xia Hong memandang Mu Chen saat dia mengungkapkan senyum menakutkan. Mungkin dia akan menutupi dan bersembunyi jika dia bertemu Mu Chen sebelum ini. Tapi situasinya berbeda sekarang, karena mereka berada di pemakaman Kaisar Surgawi. Di matanya, Mu Chen mirip dengan orang mati karena dia bisa memanggil ayah kekaisarannya kapan saja. Namun, Mu Chen benar-benar mengabaikan tatapan Xia Hong dan telah membuat persiapan yang cukup untuk Kaisar Xia. Namun, wajah Xia Hong berubah saat Mu Chen mengabaikannya. Wajahnya berubah menjadi buas sebelum dia mengeluarkan jimat giok. Mu Chen, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku, Xia Hong meraung saat dia menghancurkan jimat giok. Energi spiritual yang kuat meledak ketika jimat giok dihancurkan,
energi spiritual berkumpul dan merobek ruang sebelum berubah menjadi lorong. Siluet yang mengesankan perlahan keluar dari sana. Ketika siluet itu keluar, energi spiritual yang tak terbatas tersapu darinya, mengurangi puncak-puncak di sekitarnya menjadi abu dari energi spiritual yang besar. Jadi ini adalah pemakaman Kaisar Surgawi. Xia Hong, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika siluet yang mengesankan itu turun, dia melihat sekeliling sebelum memuji. Di mana Xia Yu? Kaisar Xia tiba-tiba melontarkan pertanyaan, tidak merasakan fluktuasi energi spiritual Xia Yu. Xia Hong langsung, dengan kejam menatap Mu Chen, ayah kekaisaran, saudara kekaisaran telah dibunuh olehnya. Siluet Xia Kaisar berhenti sebelum melihat Mu Chen tanpa emosi di matanya. Ketika tatapan Kaisar Xia diarahkan, Mu Chen bisa merasakan tekanan mengerikan melonjak dari arah itu, mencoba membuatnya berlutut di tanah. Menghadapi tekanan, kilau ungu emas meledak dari tubuhnya, menahan tekanan yang datang dari penguasa bumi yang lebih besar. Namun, tanah di bawahnya retak. Melihat bagaimana Mu Chen menahan tekanannya, Kaisar Xia terkejut. Dengan kekuatannya sebagai penguasa bumi yang lebih besar, penguasa kelas 9 sempurna yang biasa akan dikurangi menjadi daging cincang di bawah tekanannya, tetapi bocah itu sebenarnya tidak terluka. Mu Chen mengatupkan giginya saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Xia. Kaisar Xia mengenakan jubah kekaisaran emas dan tampak mengesankan dengan tangan di belakang punggungnya. Samar-samar, prestise tanpa akhir terpancar darinya yang akan membuat orang lain ketakutan. Sementara Mu Chen memandang Kaisar Xia, dia menghancurkan batu giok yang diberikan Mandala kepadanya tanpa ragu-ragu. Seketika, energi spiritual yang kuat telah terbentuk menjadi lorong spasial dan siluet mungil keluar darinya. Ketika dia berjalan keluar, tekanan yang datang dari Kaisar Xia langsung menghilang. Mengapa? Kaisar Xia dari Kekaisaran Xia mengabaikan statusnya dan bergerak melawan generasi yang lebih muda. Suara Mandala yang lembut namun dingin terdengar. Kaisar Xia memandang Mandala dengan tatapan gelap sebelum dia berkata dengan suara acuh tak acuh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia membunuh putra mahkotaku. Jika domain Great Heaven Law Anda ingin melindunginya, maka Kekaisaran Xia saya hanya dapat memulai perang dengan kalian. Saat dia berbicara, dua siluet lagi keluar dari lorong itu, dua penguasa bumi kecil. Mereka adalah kekuatan tempur tingkat atas dari Kekaisaran Xia. Dua penguasa bumi kecil dan penguasa bumi besar. Formasi ini sudah cukup kuat. Jika itu adalah kekuatan tingkat atas biasa, mereka akan segera menyerahkan Mu Chen setelah menghadapi formasi ini. Namun, wajah Mandala tetap tersenyum tipis. Beberapa siluet berjalan keluar dari lorong dengan energi spiritual tak terbatas mendominasi. Total 5 penguasa bumi kecil. 5 penguasa bumi kecil semuanya adalah pemimpin pasukan tingkat atas di wilayah utara, anggota Aliansi Wilayah Utara. Aliansi Wilayah Utara kami adalah satu entitas. Jika Kekaisaran Xia Anda ingin bertarung, maka datanglah, Mandala tersenyum. 5 penguasa bumi kecil tanpa daya membuang bibir mereka ke samping. Meskipun mereka tidak ingin memulai perang dengan kekuatan tingkat atas seperti Kekaisaran Xia, mereka tidak dapat menunjukkan keberatan dengan Mandala di sana. Setidaknya dari permukaan, Aliansi Wilayah Utara mereka lebih kuat dari Kekaisaran Xia, jadi jika terjadi perkelahian, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan jumlah yang cukup besar. Ketika Kaisar Xia melihat bahwa Mandala bersedia berperang dengan Kekaisaran Xia demi melindungi Mu Chen, ekspresinya berubah dingin. Meskipun tidak memiliki emosi di wajahnya, energi spiritual yang kuat di sekitarnya menandakan kemarahannya, menyebabkan ruang terdistorsi di bawah amarahnya. Namun, Mandala tetap tenang saat menghadapi Kaisar Xia saat energi spiritual yang menakutkan meledak dari tubuh mungilnya juga. Suasana antara kedua belah pihak menjadi intens. Sementara mereka berdiri dalam konfrontasi, fluktuasi spasial tiba-tiba mulai beriak saat pembangkit tenaga listrik mulai turun, dipanggil oleh bawahan mereka. Fluktuasi yang kuat melonjak ke langit di pemakaman Kaisar Surgawi saat penguasa bumi mulai turun. Ketika mereka tiba, mereka dengan cepat menemukan suasana tegang antara Mandala dan Kaisar Xia. Namun, tidak ada dari mereka yang berniat untuk ikut campur. Bagaimanapun, keduanya memiliki formasi yang kuat, dan mereka mungkin akan menderita jika ikut campur.
akan menjadi kabar baik bagi mereka jika kedua belah pihak menderita kerugian, karena jumlah pesaing akan berkurang. Namun, situasi ini tidak berlanjut. Ledakan tawa yang cerah tiba-tiba bergema, yang menarik banyak perhatian, haha. Bunga Mandala, saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan bersembunyi di wilayah utara selama bertahun-tahun, saya sudah lama mencari Anda. Ketika Mu Chen mendengar suara itu, pupil matanya menyempit. Orang yang bernama Mandala, bunga Mandala itu, artinya dia harus mengetahui identitas asli Mandala. Di benua Great Law, selain musuh bebuyutan Mandala, Kaisar Iblis Suci, siapa lagi yang tahu tentang identitasnya? Dia mengangkat kepalanya dan melihat jauh untuk melihat fluktuasi spasial. Siluet menonjol dari fluktuasi spasial dan muncul di hadapan mereka. Ketika siluet itu muncul, dia melirik Mandala sebelum melihat Mu Chen dan tersenyum sebelum dia berkata dengan suara lembut. Aku merasakan fluktuasi dari Ocean Whelming Seal padamu. Sepertinya, kamu telah membunuh Garuda. Terima kasih telah menonton.